Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 13 Juni, pukul 15:32 gua mau membahas Mayora. Jadi Mayora ini gimana ya gue bilangnya ya? Ini perusahaan wonderful company guys. Termasuk perusahaan yang wonderful company ya. Nih. Kenapa gue katakan wonderful company? Karena hutangnya dikit. Ya, hutangnya cuman ada di angka 9,5 triliun. Ekuitasnya ada di angka 16 triliun. Sudah hutangnya dikit, kebanyakan hutangnya dalam rupiah. Berbeda dengan yang Indofood ya, Indofood CBP yang hutangnya banyak dalam mata uang asing sehingga ketika dolar itu meningkat, dolarnya naik, perusahaan terdampak. Kemudian yang kedua, ini perusahaan memang asli Indonesia ya. Dan dia banyak memasok bahan baku lebih dari 70%, lebih dari 70% itu dari lokal. Sehingga lagi-lagi kita coba bandingkan dengan ICBP ya, yang memang banyak melakukan impor terutama gandum, kemudian bahan-bahan pembuat mie instan, sehingga ketika ada kenaikan komoditas ICBP pun terganggu. Makanya waktu beberapa kuartal yang lalu itu labanya sempat drop karena memang ada kenaikan bahan baku. Mayora nggak terlalu signifikan. Memang ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan. Artinya pemasok lebih dari 70% bahan baku itu lokal, bukan impor. Ya, perusahaan-perusahaan selain consumer goods pun kayak kayak misalkan perusahaan kesehatan, perusahaan-perusahaan otomotif. Kalau misalkan banyak mengimpor dari luar, ya, kemudian ada kenaikan dari US dollar itu sendiri, bisa terdampak. Apalagi kalau kenaikan US dollarnya cukup tinggi. Nah, di saat-saat seperti ini, Mayora nggak terlalu terpengaruh. Kemudian, growth revenue. Jadi pendapatannya selalu naik. Memang kenaikannya nggak sampai 10% guys dalam satu tahun ini ya. Lihat nih. Tahun 2018 24 triliun, 25 triliun, kemudian jadi 27 triliun ya. Ini lebih dari 10% atau sekitar 10%. Di sini 10%, tapi waktu tahun 2023 enggak 10%. Ya, jadi nggak selalu 10%, tapi setiap tahun bertumbuh. Dan di tahun 2024 pun berpotensi bertumbuh untuk revenue-nya. Sama dengan laba bersihnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya guys ya, porsi penjualan ekspor dan domestik hampir seimbang. Jadi ada perusahaan consumer goods yang memang dia rajanya di domestik, ekspornya masih kecil gitu loh. Tapi kalau Mayora enggak, ini kelihatan nih guys di sini ya. Dia porsi ekspor dan domestiknya hampir sejajar, walaupun memang masih didominasi oleh penjualan domestik. Nah ini guys, ya tahun 2018 domestiknya penjualan 53%, ekspornya 46%. Itu Mayora. Porsi penjualan ekspor dan domestiknya hampir seimbang. Dan yang kelima, itu produknya. Nah, ini gue suka dengan Mayora begini. Produknya bisa mempertahankan pasar. Jadi gini guys, ada perusahaan consumer goods yang strateginya ketika bahan baku naik, dia tidak meningkatkan harga jualnya, tapi kuantitas dan kualitasnya dikurangi. Sehingga si orang yang tadinya suka, oh gue suka produk ini nih, gara-gara kualitas dan kuantitasnya berkurang, akhirnya nggak suka. Kalau Mayora nggak, beng-beng gitu ya, beng-beng, kemudian ke minuman-minuman Mayora ya, atau coki-coki. Coki-coki dulu harganya murah. Coki-coki harganya murah, sekarang ditingkatkan gitu loh. Ditingkatkan harganya dan porsinya pun tidak berubah. Orang juga memaklumi, kayak Indomie. Indomie, ya berat netonya segitu-segitu aja. Yang tadinya harganya 1.500 jadi 2.000 jadi 3.500, orang tetap beli. Jadi strateginya dia memang meningkatkan harga jual tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas. Mayora melakukan hal yang sama terhadap produk-produknya. Apalagi sekarang Le Mineral, tahu ya, Le Mineral itu dia juga udah mulai mengganggu dominasi Aqua guys. Jadi bisa dikatakan produk-produknya Mayora ini masih dalam proses berkembang dan bahkan bisa menguasai pangsa pasar. Beberapa produknya Mayora, Astor juga kualitas dan kuantitasnya nggak berkurang gitu, tetap bagus gitu loh, tetap oke, tetap enak dimakan, harganya naik sendiri, naik sedikit,
nggak masalah karena orang udah senang dengan produknya. Nah, cuman kalau dari tadi kita membicarakan hal-hal yang positif, ya sahamnya. Nah, ini gambaran bahwa saham Mayora adalah ada harga, ada kualitas. Jadi masalahnya Mayora itu cuma satu. Masalahnya adalah sahamnya valuasinya mahal. Udah itu aja permasalahan dari Mayora. Dia kan membagikan dividen 55 perak per lembar ya. Kalau di yield kan itu setara 2, nggak nyampe 4%. Ya bagi dividen hunter ini bukan perusahaan yang layak atau menarik untuk dikoleksi. Tapi terlepas dari sahamnya, terlepas dari yieldnya, ini perusahaan yang bagus sebenarnya yang tadi gua katakan wonderful company. Cuman masalah dia adalah mahal aja. Mahal aja. Jadi sekarang bagusnya masuk di angka berapa? Nah, kita perlu membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Ya kayak misalkan sekarang pun sebenarnya kalau dilihat dari PER, Mayora itu udah murah. Mayora udah murah, udah di angka PER 11. Cuman memang price to book value-nya masih di angka 3,25. Jadi ya bagusnya kita melihat rata-rata kayak kita ngeliatnya dengan ICBP ya guys ya, kayak karena Mayora ini kan grup gede. Kalau dibandingkan dengan ULTJ, ya ULTJ fokus di bisnis minuman. Kalau Mayora kan dia ada biskuit, dia ada minumannya juga, dia ada minuman olahan dan makanan olahan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita coba menawar di PBV under 3 nih, 2100-an lah atau 2000-an lah. Nah, PBV 2,77 kan. PBV 2,77 itu udah termasuk murah untuk saham consumer goods. Coba lihat saham-saham consumer goods. Nah, ini yang memang membuat gua agak jarang masuk ke saham-saham consumer goods ya, karena memang valuasinya mahal-mahal. Tapi terlepas dari itu, saham consumer goods merupakan saham yang ya non siklikal, sehingga dalam kondisi apapun ya bisa dikatakan saham defensif lah ya. Dalam kondisi yang memang banyak orang sedang harus fokus terhadap kenaikan dan penurunan harga-harga bahan baku, harga-harga komoditas, ya Mayora nggak seperti itu. Nggak banyak dramanya juga kan, dia nggak punya beban keuangan yang besar. Jadi bagusnya memang kalau bisa nawar di PBV under 3 di angka 2000 atau 2100, 2050 lah. Nah, itu menarik guys. Dia sama seperti PBV-nya ICBP. Cuman masalahnya kan apakah dikasih di harga segitu? Belum tentu guys. Jadi itu untuk Mayora ya, valuasinya aja yang mahal sebenarnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.